Oke kicauannya, hari ini saya berada di Prio Excellent dengan satu tujuan, mengupas tuntas tentang acara besarnya Picking Anniversary yang nanti akan dilaksanakan 5 November di lapangan termewah saat ini, Picking Arena, Bandung. Persiapan untuk anniversary bisa dibilang 3 atau 4 kali lipat dari persiapan event-event yang sudah terlaksana gitu. Di kesempatan kali ini pun kita memberi konsep yang lebih mencondongkan transparansi kayaknya. Yes. Karena stigma yang beredar ini di antara Kicau Mania Nusantara, Picking Arena identik dengan transparansi penilaian. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Ketika konsep anniversary dirilis, itu kita membuktikan bahwa transparansi hanya tidak selalu ada di garis pendirian. Oke kicauannya, hari ini saya berada di Prio Excellent dengan satu tujuan, mengupas tuntas tentang acara besarnya Picking Anniversary yang nanti akan dilaksanakan 5 November di lapangan termewah saat ini, Picking Arena, Bandung. Dan tentu di balik semua rancangan lomba yang besar itu, ada seorang di belakangnya yang tentu sebagai arsiteknya. Dia tak lain Mr. Gary. Dan saya akan kupas tuntas sejauh mana persiapan tentang lomba yang sangat menghebohkan ini. Oke, Mr. Gary, selamat siang. Sehat, Pak Yanan? Alhamdulillah. Kali ini saya mendapat mandat lah dari primnya Prio Excellent untuk mengupas tuntas tentang acara besar nanti 5 November yang menurut saya gitu, yang beberapa kali menyaksikan lomba-lomba besar, tidak seheboh dan tidak sehebat ini. Makanya ada apa ini? Acara yang belum tergelar, tiket sudah habis-habisan, dan respectnya luar biasa dari Kicau Mania Nusantara. Mr. Gary, saya ucapkan dulu ya, selamat untuk Picking Arena yang nanti 5 November, tepat 1 tahun ya? Ya, betul. Tepat 1 tahun, saya satu, doa dari saya. Semoga lebih hebat dan menjadi lapangan favorit di 24G yang tentu selalu menghadirkan inovasi tentang perlombaan yang bermartabat dan perlombaan yang penuh dedikasi. Oke, Mr. Gary, sejauh apa persiapan Picking dalam acara anniversary Picking yang pertama? Alhamdulillah untuk persiapan, Pak Yanan, persiapan sendiri sudah berjalan. Karena Picking Arena berangkat dari predikat medium, maka persiapan pun untuk kali ini harus betul-betul matang. Betul. Mengingat Pak Prio selalu mencanangkan ataupun memberi ide-ide kepada tim kreatif kami selaku tim Picking Arena pun selalu tergugah. Jadi persiapan untuk anniversary bisa dibilang 3 atau 4 kali lipat dari persiapan event-event yang sudah terlaksana gitu. Oh, apa sih keunggulannya di lomba ini? Apa coba keunggulannya? Untuk keunggulan dari anniversary Picking sendiri, kita tim sudah mematangkan beberapa konsep. Jadi kami pun sebagai tim diberi hak referendum untuk selalu berkreasi, intinya di anniversary kali ini. Jadi di anniversary kali ini kita akan menunjukkan bahwa hasil karya kita selama 1 tahun ini bisa diterima oleh Kicau Mania, khususnya Kicau Mania Nusantara. Di kesempatan kali ini pun kita memberi konsep yang lebih mencondongkan transparansi kayaknya. Yes. Karena stigma yang beredar ini di antara Kicau Mania Nusantara,
Viking Arena identik dengan transparansi penilaian. Kali ini ada yang sedikit berbeda. Ketika konsep anniversary dirilis, itu kita membuktikan bahwa transparansi hanya tidak selalu ada di garis penjurian, tapi dari segi kemasan pun, jadi transparansi. Sekarang kicauannya sudah lihai atau pintar menghitung. Jadi kita pun merilis brosur ini dengan logika dan perhitungan yang tepat. Yang masuk akal di Betul, peserta. masuk akal. Jadi kalau kita bahas tentang hadiah, kita bahas tentang juara, dari hadiah kita di kelas utama hadiah 1 unit mobil baru, Pak. Jadi 1 unit mobil baru dengan tiket 10 juta. Plus trofi eksklusif tentu. Betul, tentunya dengan predikat yang sungguh luar biasa. Betul. Bagi sang juara. Mengapa kita pilih di tiket 10 juta? Karena kita pun menghitung, Pak. Karena pastinya pun Kicau Mania atau peserta yang nantinya hadir pun akan menghitung tiket berapa dengan hadiah berapa gitu. Betul. Jadi alhamdulillahnya Viking Arena berdiri 1 tahun tanpa ada support ataupun dukungan dari instansi luar. Jadi ini khusus Viking Arena berdiri karena Raja Company sendiri. Jadi kita di sini di Raja Company Group Indonesia memiliki 5 pilar, Pak, termasuk Viking di dalamnya. Jadi anak perusahaan dari Raja Company itu salah satunya Viking Arena. Jadi tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan dari instansi-instansi atau istilahnya pemain-pemain luar yang biasanya mungkin mengusung suatu lomba atau mendukung dan menyisipkan satu kelas di dalam event tersebut. Jadi kita tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak luar yang akhirnya nanti pun akan berdampak pada penilaian. Jelas. Jadi juri tidak, di kali ini pun juri diuntungkan dengan tidak adanya beban, Pak. Beban. Jadi mereka bekerja tanpa beban. Tentunya dengan hal ini kita harapkan kinerja juri yang maksimal. Betul. Dan tentu itu memang yang saat ini lagi diapresiasi oleh para peserta itu, mereka menimbang dan menghitung lomba mana yang layak diikuti itu benar. Apa transparansi yang utama? Betul, Pak. Betul. Gitu. Sebetulnya dari segi Kicau Mania kali ini lagi-lagi diuntungkan, Pak. Dan ini pun sebetulnya apabila setiap IO menyadari ini adalah tanggung jawab kita bersama supaya Kicau Mania atau lomba burung berkicau pada intinya ini tidak punah. Kita selaku IO dimanapun berada, kenapa saya bilang ini tanggung jawab bersama? Karena kita menjaga kejenuhan ini. Apabila lomba burung berkicau masih seperti itu, standar ya. Maaf, bukan saya memojokkan beberapa pihak, tapi inilah tanggung jawab kita bersama. Jadi memberikan inovasi-inovasi, memberikan terobosan-terobosan untuk Kicau Mania dengan tujuan menjaga kalau bahasa anak mudanya mungkin mood mereka untuk berlomba burung berkicau gitu. Ini tanggapan dari beberapa Kicau Mania yang sudah masuk ke picking ya. Kata mereka, picking itu memang inovatif. Ketika ada satu gelaran yang pakai baju pantai itu, kata mereka, saya sangat senang. Kenapa? Di sini berlomba, selain saya menghibur saya, melatih burung-burung saya gitu. Di sini terjalin prinsip gitu kan, persahabatan antara saya dengan kawan saya yang lama dengan style yang sangat berbeda dan seolah-olah punya kawan baru, padahal itu kawan lama. Dan di sini kata mereka terjadi satu silaturahmi yang dengan diusung suasana yang kekinian gitu. Perkawanan yang baru, perbincangan yang hangat. Dan tentu kata mereka, kalau masalah penilaian, mereka sudah menumpukan pada Viking itu seolah-olah saya sudah percaya penuh. Lihat atau tidak lihat, keputusannya pasti benar, kata mereka. Ini, Om, ketika Viking menyajikan inovatif dan sekarang juga transparansi, itu yang saya garis bawahi, transparansi. Sebab transparansi itu adalah password seluruh pemain untuk bisa masuk ke sana. Betul. Iya kan? Dan tentu dengan transparansi berarti Viking sudah menghilangkan hal abu-abu, juri yang abu-abu gitu kan. Dan tadi kata Mr. Gary bahwa
transparansi itu juga saya bukan di lapangan saja. Betul. Tetapi di area tiketing, di area perlombaan, bahkan desain perlombaan yang akan disuguhkan sudah kita buka dan kita perlihatkan. Betul. Supaya peserta, wes katanya, inilah persiapan picking untuk memanjakan peserta. Betul, Pak. Ini tapi gini, di antara picking yang sudah menyodorkan beberapa hal yang baru, hal yang nikmat juga, kenyamanan, gengsi tinggi gitu di sini ada, apalagi hadiah tinggi. Termasuk mereka bilang trofi yang dikeluarkan picking itu termasuk eksklusif. Betul. Tapi sekarang gini, ketika kita mengusung itu dan berlomba dan ada pembandingnya lomba-lomba lain pada tempat pada jadwal yang sama, itu apa sih tanggapan Mr. Gary sebagai ketua pelaksana lomba? Oke, jadi saya jelaskan sedikit Pak Yanan. Siap. Viking Arena berdiri dengan tujuan menciptakan venue lomba burung berkicau yang komprehensif. Jadi tidak hanya kicau mania yang diuntungkan, tidak hanya pihak penyelenggara yang diuntungkan, karena kali ini pun kita mendukung proyek strategi nasional, di mana UMKM di situ diprioritaskan. Betul. Gitu. Jadi kalau membahas tentang mungkin tanda kutipnya jadwal yang terlalu padat mungkin Pak ya, mungkin mengakibatkan ada 1-2 event yang berbarengan mungkin Pak, mungkin mengakibatkan seperti itu. Kalau kita selaku pihak Viking Arena tidak terlalu efektif Pak, jadi kita sih menganggap ini hal yang wajar-wajar saja. Justru kali ini lagi-lagi peserta yang diuntungkan. Itu hak elektabilitas mereka untuk memilih suatu event. Mereka mau datang ke event A atau event B, tinggal seperti apa kondisi burungnya, seperti apa burungnya nih masuknya ke pakem penilaian yang mana nih, gitu kan. Karena sebenarnya ya lagi-lagi kicau mana yang diuntungkan dalam hal ini. Gitu. Tapi tentu tadi yang transparansi tadi menurut saya kan kelihatan bentrokan dimanapun, berapapun lomba hari itu yang sama. Sebenarnya bukan bentrokan, Pak. Ya, bentrok lomba lah. Bentrok jadwal ya. Bentrok jadwal. Soalnya kalau masalah peserta nggak bentrok. Betul. Sebab nggak ada dong. Datang lo ke picking, datang nggak ada, ya kan. Mereka kata gini. Makanya nih di 24 itu mereka teredukasi. Dia harus berada di mana itu sudah pilihan dia dengan pilihan yang dengan pikiran yang benar gitu kan, tanpa ada tekanan gitu kan. Betul. Dan tentu sebetulnya buat picking ya, yang saya lihat sih, karena saya dari luar ya melihat itu, tak ada pesaing buat picking. Itu mungkin hipotesa. Iya, menurut saya saja, gitu. Tak ada pesaing. Karena apa? Kita 24G. Betul. Kita eksklusif, dan yang picking sodorkan itu menurut saya tidak ada sodoran dari IOO lain. Makanya kita lebih unggul, lebih plus. Makanya anniversary itu tanggal 5 November. Betul. Saya tanya yang ngebooking tiket yang sudah tanam peserta itu berapa persen? Alhamdulillah untuk peserta di anniversary Viking Arena ini kalau saya presentasikan sudah ada di angka 85% Pak. Iya. Itu hanya menyisakan beberapa kelas saja. Dari hal ini sebenarnya Pak Priyo pun sudah melakukan penelitian dan pengembangan Pak. Apabila sesi kurang kita tambahkan gitu. Insya Allahnya dari sesi apabila Pak Yanan bertanya tentang seberapa besar atau seberapa penuh, seberapa bagus atensi ataupun minat peserta bermain di lomba Viking Arena, kita ini selalu habis-habisan Pak tiket gitu. Jadi bahkan beberapa minggu sebelum gelaran itu sudah dipastikan habis gitu. Jadi dari sini pun kita bisa mengutip ya. Jadi mengutip bahwa Viking Arena transparansi dalam segi konsep pun transparansi. Betul, tidak ada istilahnya hadiah gantangan misalkan keluar apabila sekian gantangan, tidak ada karena kita full-fullan Pak. Jadi full-fullan ya begitu Anda main di Viking Arena dengan hadiah sekian itu otomatis dapat sekian. Keluar betul. Gitu. Bahkan kan rencananya nambah kelas kan. Betul Pak, alhamdulillah. Luar. Ini 5 November kan, 5 November yang 5 November juga kan banyak lomba.
dan lomba-lomba besar itu ada, Jabar, Jabodetabek juga ada. Tapi lihat picking, saya lihat bocoran-bocorannya, memang apa ya, dukungan para peserta terhadap picking ini sekarang lebih serius gitu. Karena mungkin beberapa kali yang saya wawancarai mereka yang menang ataupun kalah, mereka menganggap bahwa picking itu sudah menjadi tempat atau rumah sendiri untuk saya bahagia. Betul, betul. Tapi kan saya bilang, Bapak kan kalah kan gitu. Ya itu kalah bukan karena picking kan. Kalah karena burung saya tidak kondisi. Betul. Nah, luar biasa. Gimana sudah ada applause, sudah ada keterikatan seperti itu, tanggapan Pak Giri gimana sih? Betul, sebenarnya gini Pak Yandan, untuk menanggapi hal itu, saya pun heran. Jelas dong. Heran. Jadi ada satu kejadian Pak Yandan, tempo hari di eventnya Asian Award. Saya lagi di posisi di depan, ternyata setelah satu sesi berakhir ada peserta yang keluar Pak. Saya lupa lagi namanya siapa, tapi saya yakini orang peserta tersebut usia di atas 50 Pak. Jadi pemain senior lah, katakanlah. Dia keluar dengan kondisi nangis Pak. Saya hampiri dia, saya tanya dia, Bapak kenapa? Kalau Bapak ada kekecewaan dengan tim kami, Bapak utarakan saja ke saya. Saya siap evaluasi semuanya, saya bilang gitu. Kalau misal pun Bapak kalah dan merasa tidak dihargai, nanti kita evaluasi tim penjurian. Betul. Gitu. Sampai akhirnya dia bilang sama saya, Pak, saya nggak kalah, saya nggak komplain. Cuman selama 40 tahun saya main burung, baru kali ini saya dihargai di lapangan. Begitu masuk disediakan karpet, disebutkan namanya, lapang mana yang masuk ke lapangan arena lomba burung berkicau, itu disebutkan nama kita beserta burung-burungnya. Saya nggak tahu katanya MC itu tahu nama saya dari mana, tahu nama burung saya dari mana, kemarin saya juara di mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka tahu. Itulah bentuk ketidaknyangkaan saya gitu Pak. Jadi oke, peserta menerima dengan konsep ini. Betul. Di luar itu semua kan Pak Priyo selaku owner Raja Company selalu menekankan bahwa Viking Arena berdiri beriringan dengan perkembangan zaman Bapak. Betul. Perkembangan zaman kita harus adaptasi. Betul. Di mana era lomba konvensional sekarang mulai sedikit bergeser ke era milenial. Jadi semua konsep harus disiapkan. Tidak serta-merta kita hadir, datang, kalah, hadir, datang, menang. Harus ada kesan yang ditinggalkan. Gitu. Betul. Itulah mungkin nilai yang membuat peserta untuk berpikir untuk kembali lagi ke Viking Arena. Yes, itu. Gitu, Pak. Ini konsep yang dulu saya pernah pegang dan saya utarakan. Dan tentu Viking lebih halus mengambilnya. Kalau kata Pak Priyo itu, saya perlu peserta hari ini. Betul. Tapi saya lebih perlu kedatangan yang kedua. Betul. Artinya dia sudah berkesan di sini. Nah itu kesan itu yang sebenarnya fair berat buat seluruh EO. Iya. Sebab apa? Dasar perlombaan itu tidak semua puas. Betul. Iya kan? Betul. Dasar perlombaan itu tidak semua juri perfect gitu kan. Betul. Tidak ada lomba itu, pasti ada yang kecewa. Tetapi kekecewaan itu sudah masuk rasio bahwa ini bukan kesalahan juri, justru ini kehebatan juri mampu menilai mana yang baik dan terbaik gitu kan. Dan para peserta sudah logis memikir seperti itu sehingga dia memang tenang di sini. Betul. Ya kan? Kita udah berapa puluh kali ya, Viking udah berapa puluh kali. Dan saya duduk, mereka nyaman. Mereka nyaman. Dan joki juga kalau masuk sini itu merasa derajatnya terangkat. Betul. Saya yakin itu. Betul. Dan seperti kisah tadi bahwa, nah hal seperti itulah ketika IO sudah mulai memikirkan rasa mereka, ya kan? Bagaimana sebuah IO yang sudah memanjakan peserta dari batin, dari batin, dari penghargaan, dari rasa, mau mengecewakan penilaian, impossible. Betul. Iya kan? Betul. Nah ini keunggulan Viking yang tentu di tempat lain belum ada, dan ini adalah hasil karya memang Raja Company. Betul. Ya kan, yang sampai hari ini tetap berdiri dengan baik. Ini Om, pertanyaan saya yang selanjutnya itu keunggulan Viking sama IO lain atau lomba lain apa sih? Oke. Yang nyata jelas gitu.
Sebenarnya gini Pak Enan, untuk mempresentasikan seperti apa keunggulan Viking Arena, saya sendiri takut Pak. Ya Saya betul sendiri ya, takut. ya disangka jadi subjektif gitu. Betul, karena kita menghindari perspektif yang berpikiran tentang Viking Arena selalu menomorsatukan dirinya sendiri. Jumawa. Kita menghindari hal itu. Betul. Jadi kalau dibilang apa yang menjadi pembeda ataupun apa yang menjadi hal istimewa dari Viking Arena adalah inovasinya, Pak. Yes, Betul. tepat. Jadi inovasi kita di sini tadi sempat saya bilang bahwa tim Viking Arena terlepas dari tim kreatif, tim pelaksana itu 100% diberikan hak referendum untuk selalu berkreasi, Pak. Dari sang owner. Iya, jadi tidak serta-merta ide itu muncul dari satu orang. Betul. Jadi keunggulan, kalau kita bahas lagi tentang keunggulan, sebenarnya itu yang bisa menilai hanya peserta. Betul. Kita selaku pihak pelaksana hanya menyediakan jasa. Dan apabila ada kekurangan kita evaluasi, kalau misalkan memang sudah bagus kita pertahankan gitu Pak. Oh yes. Dan tentu ya banyak bagusnya. Amin. Dan hal-hal yang tidak dipunyai IO lain dipunyai Viking, seperti akhir lomba itu saya sangat terkesan. Pak Priyo itu semua salaman dengan seluruh peserta. Betul. Dan itu kalau saya ungkapkan dengan kata-kata bahwa wahai kawan, terima kasih atas kedatangan hari ini untuk hari ini. Betul. Dan lepaskan semua apa yang ada beban atau ada hal yang tidak baik menjadi lebih baik, dan esok mari kita jaring dengan lebih baik gitu. Betul, itu. Dan itu kan puluhan tahun kita berlomba nggak ada acara itu, beres pulang, beres ada yang maki-maki, beres ada yang penasaran, beres maka pulang yang jerawatan karena nggak keluar gitu. Itu kan maksudnya. Tapi memang kenapa sih 24 itu seperti iklan Philip? Betul. Terus terang terus. Agar terang terus. Karena di sini transparan, sehingga apa yang ditutup di sini tidak ada. Betul, Anda merasa kecewa, bisa bertanya. Betul. Iya kan? Betul. Dan Anda unggul, terangkan pada yang lain. Iya kan? Itu hebatnya Viking, karena memang sesuatu hal yang maju itu memang dipikirkan bersama. Betul. Dan tadi kata Om Gary bahwa tim kreatif berbincang terus, mengeluarkan ide-ide yang akhirnya dari seluruh ide yang terbaik yang diangkat. Dan tentu keseluruhan yang Anda bicarakan semua itu ujungnya di kenyamanan peserta. Betul Pak. Cuman kita pun tidak menutup kemungkinan, mungkin karena kicauan ini terlalu majemuk Pak, terlalu banyak gitu, terlalu banyak. Jadi pendapat orang-orang itu kan berbeda-beda, ada yang puas, ada yang tidak, itu wajar Pak. Sempat ada beberapa orang yang kecewa, itu kita akui. Akhirnya kita evaluasi dengan Bapak. Alhamdulillahnya kita diberi wejangan sama Pak Priyo pakai prinsip lampu tadi Pak. Jadi tempo hari Bapak menanyakan sama saya, kalau di rumah lampunya mati, yang diganti rumahnya atau lampunya? Iya. Jadi saya jawab ya pasti lampunya Pak. Ya, betul. Begitupun peserta ada yang kecewa, nanti akan ada yang datang juga. Terlepas dari kita berevaluasi di dalam hal ini, evaluasi untuk mengurangi rasa kekecewaan peserta itu seperti apa. Tadi kita udah membahas sejauh mana persiapan Viking yang begitu, menurut saya next level itulah, menurut saya diunggul ya. Dan tentu itu berakibat positif untuk Viking Arena, juga Raja Company ya. Amin, yang selama ini dibangun dengan baik gitu. Nah ini tentang hadiah untuk anniversary Viking itu bagaimana nih Pak Gary? Sebetulnya dari segi hadiah itu kita masih biasa aja Pak. Jadi biasa aja, cuman ada beberapa poin door prize yang kita siapkan. Jadi kita sudah siapkan 2 unit sepeda motor dan 23 unit TV LCD. Jadi harapan saya setiap peserta yang datang, semoga yang mendapatkan memang betul-betul yang membutuhkan Pak. Betul. Jadi, hobi ini menghasilkan dan diapresiasi oleh keluarga dengan baik. Jadi pulang mau menang mau kalah bawa TV, mungkin anak di rumah bisa nonton televisi yang lebih bagus. Mungkin anak di rumah bisa nonton televisi satu-satu, mungkin di kamarnya satu-satu, tanpa harus bareng orang tuanya. Betul, mungkin Pak, gitu. Bisa.
door prize ini sebenarnya sudah kita siapkan dan sudah mendarat mulus di Viking Arena jauh-jauh hari. Dari mobil pun sudah kita beli dengan cash. Jadi tidak ada kekhawatiran nanti hadiah tidak keluar. Gitu. Ketika juara mobilnya mana? Betul, gitu kan? betul. Adalah beberapa event yang seperti itu, Pak. Kita harus hindarilah hal seperti itu. Jadi yang alhamdulillahnya kita 100% dari segi hadiah sudah siap. Dan nanti mobil nongkrong dong, di depan nongkrong seluruhnya, betul kan? Betul. Ini konsep, menurut saya ini kan konsep konvensional ya, door prize itu. Betul. Tapi ketika masuk ke bintang 5, gitu, jadi hal yang apa? Mereka tidak membutuhkan door prize, yang datang ke sini sebetulnya tidak membutuhkan door prize. Betul. Tapi inilah perhatian ketua pelaksana anniversary picking ya, betul. Bagaimana yang kalah harus bahagia. Betul, Bapak. Ya kan? Betul. Itu kan salah satu visinya. Betul. Makanya budget yang seharusnya jadi keuntungan malah dibalikin lagi ke peserta ya. Betul. Bisa jadi, begitu itu gimana sih, tidak Pak? Tidak hanya bahagia, Pak. Tapi berkesan juga. Yes. Ada kenang-kenangan benar dari anniversary, betul. Dan semoga tadi yang jadi visi ada door prize itu mereka dapat yang benar-benar yang butuh. Betul. Iya kan? Betul. Ini asik, ini menarik. Dan kalau dulu itu konsep door prize itu supaya orang banyak datang. Ini kan orang sudah datang semua, sudah daftar. Mau ada door prize atau tidak juga sepertinya nggak ngaruh ya. Tapi memang inilah kehebatan manajemen Raja Company ya. Dia tidak melulu memikirkan kru atau owner, tetapi memang benar-benar dipikirkan juga peserta yang datang. Karena ada satu hal juga, Pak. Jadi selama 1 tahun berdirinya Viking, Pak Priyo itu tidak pernah menanyakan atau mempermasalahkan tentang margin. Setiap margin gelaran itu kita kalau kita hitung secara RAB pembangunan Viking Arena, saya hitung breakpointnya mungkin di 3-4 tahun, Pak. Oh. Tapi baru 1 tahun berjalan, Pak Priyo tidak permasalahkan itu. Bahkan beliau hanya menginstruksikan apa yang kita dapatkan, margin seberapa besar pun yang kita raih, itu kita alokasikan lagi untuk peserta. Oh, luar biasa. Untuk kemasan selanjutnya, untuk program-program di mana Viking Arena bisa bersinergi dengan 5 pilar yang ada di Raja Company Group Indonesia ini. Di situ ada gym, Pak, ada clothing, ada sangkar tentunya. Yes. Jadi semua pilar yang ada di Raja Company Group ini bersinergi. Saling menutup ya? Betul. Yang kita beli produknya, kita beli produknya Raja Company Clothing untuk kita alokasikan di eventnya Viking. Begitupun vitamin, begitupun sangkar. Jadi kalau ada diskon sangkar, yaitu memang kita budgetnya dari margin Viking Arena ini. Sebab ke divisi sangkar mah utuh. Betul. Jadi kita alokasikan dana margin di mana Viking Arena mendapatkan berapapun itu, Pak. Jadi kita dapat dari satu gelaran, kita margin atau keuntungan katakanlah 100.000 ya kita alokasikan lagi untuk peserta, untuk pembelian mungkin penambahan di venue ada pagar. Kemarin terakhir kita penambahan pagar stainless itu 100% dari marginnya Viking. Jadi Pak Priyo sampai detik ini selama 1 tahun berdirinya Viking Arena belum mengambil keuntungan sedikit pun. Oh, belum mengutak-atik keuntungan. Itulah kelebihan beliau, Pak. Luar biasa. Ya, tapi apapun yang terjadi itu kan beliau sangat cerdasnya bahwa kebaikan itu akan berdampak kebaikan. Betul. Selain itu pun beliau menyadari bahwa investasi di dunia kicauan ini cukup menjanjikan. Gitu. Jadi bukan hanya dari segi jual beli burung. Betul. Tapi kita pun selaku Viking Arena pihak penyedia jasa sudah memikirkan atau membuat program kerja 5-6 tahun ke depan, Pak. Luar biasa, hebat. Jadi kita tahu nih dengan ini fenomena, Pak. Gantangan 24 ini fenomena. Tidak selamanya bisa dibawa di era-era 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Pasti ada masanya era 24G dengan kemasan eksklusif ini akan terus dipakai. Gitu. Jadi kita sudah memikirkan 10 tahun ke depan seperti apa. Iya. Gitu. Ya, langkah ke depan itu kan dipikirkan, dan tentu ini memang inilah keunggulan Viking itu seperti itu kan, manajemennya benar sehingga perlakuannya juga benar, menyuguhkan lomba juga penuh perhitungan, dan tentu perhitungannya win-win solution, peserta bahagia, kita juga bahagia. Betul. Itu kan yang intinya itu kan. Nah ini sekarang akan saya tanyakan pembahasan yang agak panas nih sekarang, yaitu
persiapan para juri di 5 November. Tentu lomba yang mempertaruhkan Viking Arena ke depannya. Dan tentu persiapan ini memang layak digodok lebih hebat, lebih matang lagi. Om Gary, itu tadi. Beres masalah hadiah, kita tahu hadiahnya mewah, trofinya mewah. Dan kini, ini persiapan para juri untuk bekerja nanti di 5 November itu sudah sejauh mana? Oke, sedikit saya bahas dulu Pak, tentang sejarahnya juri Viking seperti apa. Yes, boleh. Di Raja Company ada divisi organisasi yang bergerak di bidang penjurian atau PNIO lomba burung kicau. Ada di RGN Pak. Yes. Jadi juri yang bertugas ini ada 13 di line up grade A+. King. Betul. Viking Arena itu menggunakan jasa penjurian dari RGN yang sebelumnya kita seleksi. Kita seleksi dari 700 kalau nggak salah ya, pada saat itu 747 juri seluruh Indonesia yang kita saring menjadi 13 orang Pak. Jadi entah dari beberapa segi faktor yang kita seleksi, entah dari kesigapan, entah dari IQ mereka, entah dari attitude mereka, itu semua dipertimbangkan sampai menghasilkan 13 orang yang sampai saat ini terus dimonitor perkembangannya. Jadi meskipun dia tidak bertugas di Viking Arena, tetap kita monitor di event-event di mana dia bertugas. Jadi ada raport tersendiri untuk juri grade A+ dan juri grade A. Kita filter di situ tidak bisa sembarang, penugasan pun tidak bisa sembarang Pak. Jadi bila juri tersebut akan ditugaskan di suatu event kolosal atau di event konvensional, itu harus ada tembusan ke kita bahwa juri Viking akan digunakan. Jadi balik Pak, asalnya kita menggunakan jasa juri Viking, tapi mungkin bentuknya terikat. Ketika di mana rumah dia singgah, di mana rumah dia tinggal di RGN, mau dipakai nih di event, salah satu event lah katakanlah, mereka izin dulu ke Viking. Oh siap. Tapi jadi itu strukturnya terbentuk di sini Pak, gitu. Dan itu aturan kan. Betul. Dan untuk kesiapannya pun, insya Allah kita siap. Ke-13 juri ini akan kita seleksi menjadi 7 juri. Oh, dia mau pakai 7 ya? Betul, 7 juri dari raport selama satu tahun terakhir, selama Viking bergulir. Ini raport 13 orang ini nggak bisa dipakai selalu, Pak. Nggak bisa dipakai terus. Jadi dari 13 pun kita masih rotasi. Ada satu yang mungkin dia kurang mumpuni di satu teknis, di satu penguasaan lapangan. Kita beri kesempatan untuk belajar lagi di RGN, sampai nanti akhirnya mungkin bisa dipanggil lagi ke Viking Arena. Iya kan, sama seperti burung. Betul. Dan yang stabil. Betul. Dan saya pastikan juri yang bertugas nanti di event anniversary Viking Arena itu tidak memiliki beban sedikit pun. Gitu. Karena kita sudah penuhi mereka dengan hak-hak mereka. Dari segi honor pun, Pak, kalau kita tahu ya mungkin lumayan fantastis, Pak. Betul. Bisa 5 atau 7 kali lipat dari salary dia ketika menjuri di event konvensional. Luar biasa. Jadi kita berikan kelayakan untuk mereka, betul. kita berikan apresiasi untuk mereka, karena sebenarnya polemik di penjurian itu kita tuntut juri, ini perumpamaan, Pak. Kita tuntut juri untuk profesional, tapi gift apa yang kita berikan ke mereka? Betul. Kita udah jujur nih bertugas, kita udah bagus nih bertugas, cuma dapat honor, Pak, nggak ada apresiasi. Iya, betul. Tapi di RGN sendiri setelah bekerja sama dengan Viking ada jenjang karir, gitu. Jadi di mana mereka sudah terpilih menjadi juri Viking, ketika mereka kembali ke daerah masing-masing dan bertugas di event konvensional, gaji mereka beda sendiri, Pak, karena punya lisensi Viking Arena. Oh yes. Ya, profesional ya. Betul. Adapun misalkan perumpamaan juri tersebut melakukan kesalahan, kita berikan lagi kesempatan untuk belajar. Jadi kita nggak menutup hukumannya juga beda, Bapak. Lebih menekan. Adapun indikasi, bila dicurigai ada indikasi juri tersebut bermain curang, ini sebenarnya poin yang harus dimengerti oleh juri-juri seluruh RGN. Apabila ada juri Viking yang bermain atau indikasi kecurangan di dalam event Viking Arena, tidak hanya diberhentikan dari Viking Arena, begitupun diberhentikan dari RGN. Dan untuk sanksi sosialnya kita berikan surat edaran
di mana mereka berdomisili. Misalkan ada juri orang Jakarta, dia indikasi kecurangan di Viking Arena. Di mana dia berdomisili, di situ ada IO apapun itu, IO independen, IO yang memang sudah mempunyai nama, kita beri surat edaran bahwa juri tersebut sudah tidak amanah. Ini hanya memberi efek jera, Pak, bahwa kita di sini di Viking Arena tidak bermain-main dalam segi penjurian. Luar biasa. Karena penjurian itu ya jantungnya sebuah lomba. Betul. Itu menurut saya persiapan lebih dari persiapan itu. Sebenarnya itu konsepnya, Pak. Ya, tapi memang di seluruh pekerjaan itu memang ada warning, ada kan. Betul. Ada sebab Viking sudah memberikan yang terbaik. Kalau mereka sengaja melecehkan kan berarti sudah tidak respect. Betul. Ya makanya ada hukum kan. Betul. Dan ternyata mereka yang respect malah di reward kan sama. Ya kan? Iya, betul, Pak. Boleh jadi nanti pada anniversary ada juri terbaik. Kebetulan konsep juri terbaik itu sudah ada. Iya, kan? Jadi memang nanti ada konsep juri terbaik, kita kasih reward di situ. Bukan hanya dari segi nominal, Pak. Jadi kita siapkan satu gift untuk mereka, untuk juri terbaik. Ini hanya menjadi motivasi aja untuk mereka. Iya, betul. Gitu. Itu memang di apa ya, di IO atau di instansi atau di seperti ini Raja Company, hal yang positif itu memang layak di reward karena memang memberi virus positif untuk yang lainnya. Betul. Memberi tenaga untuk dia maksimal dalam melakukan tugasnya, maksimal dalam kebaikannya, juga maksimal dalam menumpahkan keilmuannya kan. Betul. Yang hasilnya tentu berdampak kepada para peserta yang juga nyaman maksimal gitu, percaya maksimal gitu. Betul. Dan saya setuju tadi, reward nominal, reward sesuatu yang memang dia harus dibanggakan, ya kan? Dan itu mungkin akan menjadi menjadi angin segar atau oase ya buat para juri bahwa dimanapun Anda bekerja, siapapun Anda, pekerjaan baik, pekerjaan profesional, maka akan direward dengan baik dan profesional. Betul. Ya kan? Dan Viking menurut saya untuk di Jabodetabek menjadi pelopor ya. Betul. Dan semoga ini didengar oleh semua peserta bahwa kami benar-benar menyuguhkan satu lomba itu di titik akhirnya adalah kebahagiaan peserta. Betul. Ya. Dan kepuasan, Pak. Iya, dan itu tentu hebat lah. Saya tekenin lagi, Pak, ya, untuk dari segi penjurian, untuk seluruh peserta jangan khawatir, Pak. Yes. Jadi memang penjurian ini kita selektif. Betul. Ya tadi kan ada sanksi kan itu udah betul. Karena konsep ini berjalan karena saya pun dulu pelaku. Maksudnya pelaku itu saya dulu juga juri, Pak. 4 tahun saya jadi jurinya Pak Priyo. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sampai detik ini. Makanya seperti apapun praktik-praktik di luar penjurian saya tahu. Betul. Jadi kita minimalisir aja, Pak. Iya. Kita eliminir hal-hal tersebut dengan ketegasan-ketegasan yang dirilis di Viking Arena. Iya. Dan tentu ini saya dari peserta ya. Ketika peserta mengakui kekalahan, sebetulnya gini, ketika lomba berjalan, pasti ada plus minus, pasti ada pendapat baik dan buruk. Betul. Tapi yang menetralisir adalah keilmuan kita. Betul. Ya, peserta yang tajam itu melihat kita dari juri, ya ngomong burung gua gini gitu kan. Dan kadang-kadang begini, Ger. Ketika juri melihat dia, nih kita di blok A, 4567 kan, kita lihat. 2 di juri pertama ketemu. Betul. Tapi di juri kedua dia diem. Nah, peserta itu harus catat itu. Yeah. Dia belum mentok nih. Di episode berapa dia mentok. Nah, dengan perhitungan itu dia ada catatan real seperti catatannya juri. Bukan kita harus semuanya jadi memperhatikan jadi tidaknya, bukan gitu kan. Tapi hal itu harus disadari sebab apa? Kok dia nggak mentok? Betul. Sebab di depan dia kurang bagus. Betul. Tapi gitu. untuk di konsep 24G tidak perlu khawatir, Pak. Jadi kita bedakan dengan lomba konvensional. Yang di sana 70 burung berlomba, di sini hanya 24 burung berlomba. Yes. Ketika kita bahas tentang hoki, karena ya statement Pak Enen tadi, burung lagi bunyi, juri nggak ada. Burung lagi diam, jurinya ada. Hal itu bisa dieliminir di 24G. Iya. Yes. Karena 24 ini kondisinya crowd-nya nggak terlalu penuh betul. Ketika juri di pojok, burung sebelah sini bunyi ya mungkin masih terpantau gitu. Iya, sekalipun dia kan bloknya tugasnya di sana. Cuman kalau itu memang
buang-buang udah saja dikasih titik lah. Betul. Jadi kasih titik itu untuk supaya ditindaklanjuti nanti kalau dia keblok itu. Betul. Tapi jadi yang jelas nggak ada istilah burung nggak kepantau di 24 G. Iya, Dimanapun saya yakin itu. Ya, makanya itu dengan kepantaunya itu seperti itu. Kepantau juga saat dia tidak bunyi. Kan gitu kan? Betul. Itu kepantaunya. Jadi netral, semuanya netral. Jadi seluruh haknya akan terpenuhi karena empat juri yang sudah kawakan, profesional, menilai hanya 24. Betul. Dengan rate yang kecil lah istilahnya segitu ya. Betul. Lapangan yang biasa saja. Nah. Oke Om Gary, dari pernyataan tadi, penjelasan tadi Om Gary, benar-benar Peking menjadi arena yang profesional. Amin. Yang menjunjung tinggi memang data, by data. Ya kan, bukan, tidak ada juri yang menjadi subjektif. Betul. Dia harus objektif, dan objektif itu didukung dengan peraturan-peraturan yang sangat objektif dari Peking kan. Betul, dan tentu Pak Gary yang mengeluarkan seluruh rancangan anniversary Peking itu menurut saya sudah maksimal, dan mari kita berdoa saja hari hanya anniversary Peking berjalan dengan baik, benar, dan lancar. Amin Pak Yanan, amin. Harapan kita semua Pak. Iya tentu. Dan tentu ini tadi Pak Gary, saya ngobrolkan sama Pak Gary bahwa juri sekarang itu sebetulnya tidak ada yang tidak cerdas, harus cerdas. Betul, betul Pak. Yang kita hindari juri cerdik. Ya, mengakali untuk sendiri ya. Betul. Ya, yang tadi saya penutup tadi bahwa juri dulu dia sedang menjuri burung-burung peserta. Itu tak ada satupun peserta yang meneliti atau melihat juri bagaimana dia langkah, bagaimana dia menilai. Betul. Tapi di 24 karena kedekatan terlihat. Iya. Maka juri itu sekarang ketika dia menilai burung peserta sedang menilai dia juga. Iya, betul. Makanya kalau gerakan dia meragukan, dia di blok sini, lewatnya ke blok sana, itu ada catatan buruk. Iya, Ya kan, ada catatan betul, kurang betul, bagus. Betul. Dan semoga itu disadari sama juri, dan ternyata juri Peking menurut saya profesional. Oke, seluruh pertanyaan sudah saya keluarkan dan seluruhnya dijawab dengan baik dan benar. Tapi manusia namanya, selalu ada tambahan kata. Ini saya mau tanya kalau ini juga. Om Gary, tadi sudah dijawab dengan baik dan menurut saya profesional, by data, yang membuat pemirsa yang lihat juga akan lebih mengerti dan akan lebih hot gitu ke kita datangnya. Ini ada tambahan nggak? Mungkin kalau tambahan, saya selaku pribadi dan selaku Peking Arena mewakili Raja Company mengucapkan terima kasih PNN untuk seluruh kicauan yang setidaknya memberikan kepercayaan kepada kami sampai detik ini. Yes. Ya nggak bisa dipungkiri hal itu pun yang menjadi acuan kami tetap berkarya sampai detik ini. Betul. Jadi alhamdulillahnya teman-teman peserta dan Peking Arena selalu bersinergi. Yes. Tingkat kepercayaan mereka kepada kami tinggi, dan kami pun akan membalasnya dengan pelayanan yang baik Pak. Betul. Dari setiap event ke event. Kalau gitu saya harus adil, saya juga ada tambahan. Siapa yang nanya? Bahwa burung besar itu keluar dari lomba-lomba yang besar. Betul. Burung yang bermartabat tinggi keluar dari lomba yang bermartabat. Plus burung yang mahal harganya, unlimited nominalnya, yaitu keluar dari lomba yang unlimited kesungguhan dan kebenarannya. Terima kasih.